Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guhaja Afafa Biru Aulia dengan NIM 2511631. Di sini kami akan membahas tentang materi bab 4, yaitu tentang trade dan konkurensi, khususnya topik implicit trading. Presentasi ini akan dibawakan oleh 5 orang dan masing-masing dari kami akan membahas subtopik. Di sini saya akan membawakan tentang pengenalan dasar tentang implicit trading. Nah, apa itu implicit trading? Sebelumnya kita sudah mengenal cara membuat trade secara eksplisit, di mana programmer menulis sendiri kode untuk membuat, menjalankan, dan juga menghentikan trade. Namun seiring banyaknya trade yang dibutuhkan, cara manual ini menjadi sangat kompleks dan juga rawan bug. Nah, disinilah implicit trading hadir sebagai solusi. Implicit trading adalah pendekatan di mana pembuatan dan juga manajemen trade tidak dilakukan oleh programmer secara langsung, melainkan diserahkan kepada compiler dan juga runtime library, yang artinya programmer cukup fokus untuk menentukan bagian mana dari program yang bisa dilakukan secara paralel, dan sisanya nanti akan diurus oleh sistem. Nah, implicit trading ini memiliki 5 metode dasar yang nantinya akan kita bahas hari ini dan akan dibahas oleh rekan-rekan saya berikutnya. Baik, di bagian kali ini adalah trade pools. Sebelumnya, saya Cokrowijo Mas PK dengan NIM 25.11.6310. Trade pool kita bisa menganalogikan sebagai sebuah restoran. Bayangkan sebuah restoran dengan beberapa pelayanan siap standby saat ada pesanan request, pelayanan yang sudah ada langsung melayani. Tidak perlu lagi untuk merekrut pelayan baru setiap saat. Nah, cara kerja dari Trade Pools yang pertama nih, saat aplikasi dimulai, dibuat sekumpulan trade yang menunggu dalam pool. Lebih cepat saat pemakaian menggunakan trade yang ada. Yang kedua, ketika ada tugas masuk, trade dari pools langsung diambil dan digunakan, sehingga membatasi jumlah trade yang akan masuk kembali. Yang ketiga, setelah selesai, trade kembali ke pools, siap untuk tugas berikutnya, sehingga bisa jadwal kembali untuk tugas secara periodik. Mungkin itu dari trade pool. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Materi berikutnya akan saya jelaskan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Huda dengan NIM 25.11.6305. Bagaimana jika sebuah data totalnya adalah 1 juta data, kemudian diproses satu persatu? Itu tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, di sini fork join parallelism bekerja untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, apa itu fork join paralel? Itu adalah teknik pemrograman paralel di mana sebuah tugas besar dipecah menjadi beberapa tugas kecil menggunakan proses fork. Kemudian dijalankan secara paralel oleh beberapa thread dan setelah selesai, hasilnya digabung kembali melalui proses join untuk mendapatkan hasil akhir. Kelebihan dari menggunakan fork join parallelism adalah untuk mempercepat sebuah proses data tadi yang jumlahnya sangat besar. Nah, terus yang kedua efisien untuk data besar tentunya. Terus memanfaatkan CPU multicore. Dan seperti ini gambarannya. Analoginya, seperti membagi pekerjaan membersihkan beberapa tugas rumah, membersihkanlah itu dibagikan ke beberapa orang atau kita anggap sebagai fork. Terus semua orang tersebut yang sudah menyelesaikan tugasnya akan berkumpul di satu tempat. Itu kita sebut dengan join. Nah, bagaimana cara kerjanya? Misal kita memiliki data ABC, itu akan masuk ke thread utama. Kemudian fork di sini akan bekerja untuk memecah data tadi ABC
akan dipecah menjadi 3 bagian. Yang A akan diproses di thread 1 untuk menyelesaikan tugas A. Kemudian yang B menyelesaikan tugas B di thread 2. Begitu juga dengan yang C, masuk ke thread 3 untuk menyelesaikan 3. Setelah semua proses tersebut dijalankan atau selesai, kemudian akan kembali untuk bergabung atau kita sebut sebagai proses join. Nah, ini bisa kita sebut sebagai fork join parallelism karena semua proses yang sudah dibagi akan dikerjakan secara paralel dan akan kembali untuk bergabung. Prinsip kerja dari fork join parallelism adalah pecah masalah besar menjadi bagian kecil, kemudian dijalankan secara paralel data-data tersebut, kemudian data-data tersebut akan bergabung kembali menjalankan proses berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentino Sulut Christian dengan NIM 25.11.6300. Kali ini saya dapat bagian membahas tentang OpenMP. OpenMP adalah pendekatan implied trading yang sangat populer di dunia pemrograman, ilmiah dan teknis karena kemudahannya yang luar biasa. Apa itu OpenMP? OpenMP singkatan dari Open Multiprocessing. Ini adalah sekumpulan compiler direktif, yaitu instruksi khusus kepada compiler ditambah API pendukung untuk bahasa C, C++, dan Fortran. OpenMP dirancang untuk shared memory environment, artinya bekerja pada sistem di mana semua core CPU bisa mengakses memori yang sama. Nah, cara kerjanya sangat simpel. Programmer cukup menandai paralel region blok kode yang boleh dijalankan secara paralel menggunakan satu baris direktif compiler yang akan otomatis membuat dan mengelola thread-nya. Nah, di sini ada dua direktif paling penting yang perlu kita ketahui tentang OpenMP. Yang pertama adalah pragma OMP paralel. Direktif ini memberitahu compiler jalankan blok kode ini menggunakan sebanyak mungkin thread sesuai jumlah core yang tersedia. Nah, yang kedua ada pragma OMP parallel for. Nah, ini khusus untuk loop. Direktif ini membagikan iterasi loop secara otomatis ke banyak thread. Misalnya jika kita ada 4 core dan loop 1000 iterasi, masing-masing thread mengerjakan sekitar 250 iterasi. Nah, contoh penerapannya tuh kayak bayangkan kita punya loop yang menjumlahkan elemen dalam array besar. Tanpa OpenMP, loop itu dijalankan satu persatu oleh satu thread. Dengan menambahkan satu baris pragma OMP paralel for di atasnya, loop itu langsung dijalankan paralel oleh semua core CPU tanpa merubah logika kode sama sekali. Nah, ini adalah kelebihan terbesar OpenMP. Programmer tidak perlu mengubah struktur kode, cukup tambahkan direktif dan manfaatkan paralelisme secara instan. Nah, keunggulan OMP ada 3. Yang pertama, mudah diterapkan. Cukup satu baris direktif. Yang kedua, portable, didukung oleh GCC, Clang, Intel Compiler, MSVC. Yang ketiga, fleksibel, bisa memilih bagian mana yang paralel, bagian lain tetap serial. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan tentang OpenMP. Jika ada salah kata, saya ingin minta maaf. Mungkin cukup sekian dari saya dan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Azhar Ikhtiar dengan NIM 25116294. Di sini saya akan membahas tentang dua metode terakhir, yaitu Grand Central Dispatch dari Apple dan Intel Trading Building Blocks. Apa itu Grand Central Dispatch? Grand Central Dispatch atau GCD adalah teknologi implicit trading yang dikembangkan oleh Apple khusus untuk ekosistem macOS dan iOS. GCD sendiri memperluas bahasa C, C++, dan Objective-C dengan kemampuan paralel yang sangat mudah digunakan, di mana programmer cukup mendefinisikan blok kode menggunakan sintaks khusus, yang blok itu ditulis di dalam kurung kurawal dengan tanda sisipan seperti di gambar. Lalu, blok ini dimasukkan ke dalam dispatch queue atau antrean tugas yang dikelola oleh sistem, dan sistem secara otomatis mengambil blok dari antrean dan menjalankannya menggunakan thread yang tersedia di thread pool.
GCD sendiri mendukung dua jenis dispatch queue, yaitu yang pertama ada serial queue, di mana blok dijalankan satu persatu secara berurutan. Lalu yang kedua ada concurrent queue, di mana beberapa blok bisa dijalankan secara bersama. Selanjutnya ada Intel Trading Building Blocks. Apa itu Intel Trading Building Blocks? Intel Trading Building Blocks atau TBB ini adalah template library untuk bahasa C++ yang dirancang oleh Intel. TBB memungkinkan kita menulis program paralel menggunakan abstraksi tingkat tinggi, di mana kita tidak perlu menulis kode thread sama sekali, sehingga library yang akan mengurus semuanya. Contoh sederhananya adalah kita punya for loop. Biasa seperti for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan i++. Dengan TBB cukup ganti dengan parallel for 0n kurung siku dan in i dan seterusnya, sehingga hasilnya loop dijalankan paralel secara otomatis oleh TBB dengan pembagian iterasi yang efisien di antara semua core GPU. TBB sendiri juga menyertakan berbagai algoritma paralel siap pakai seperti parallel sort, parallel reduce, dan pipeline, sehingga kita bisa langsung fokus ke logika program tanpa pusing memikirkan trading. Baik, kita sudah membahas semua metode implicit trading, di mana kesimpulan besarnya yaitu implicit trading menggeser tanggung jawab pengelolaan trade dari programmer ke sistem, sehingga kita bisa menulis kode yang lebih bersih, lebih aman, dan tetap memanfaatkan kekuatan multicore secara maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.